Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, balik lagi di podcast kita bersama saya, host kesayangan kalian. Nah, tema hari ini kita akan membahas tentang perkuliahan. Yang kita angkat adalah bagaimana sih menjaga kesehatan mental di tengah kesehatan mental bagi mahasiswa semester akhir. Nah, biasanya tuh mahasiswa semester 7 ya, atau semester akhir yang lagi sibuk nih sama skripsinya. Oke, hari ini podcast kita mendatangkan narasumber langsung ya, orang yang memang lagi berkecimpung nih di semester akhir, yaitu Kak Andini. Mungkin Kak Andini boleh perkenalan kepada audiens kita? Oke, terima kasih. Saya Andini Aulia Putri. Saya berada dari Aceh, khususnya Kuala Simpang. Saya sedang menjalani studi di Universitas Samudra yang berada di Kota Langsa. Saya sedang berada pada semester 7 ya, semester akhir dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke. Kak Andini, mungkin bisa kita mulai nih dari gimana sih, faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi kesehatan mental khususnya bagi Kak Andini sendiri yang lagi ngejalanin? Faktornya itu banyak ya yang memengaruhi kesehatan mental seseorang, itu bervariasi. Setiap individu tuh berbeda-beda. Yang Kakak Andini jalani rasain selama ini sih itu yang lebih dominan stres ya. Karena apa? Selama berjalannya hari ini kita pasti ngerasain masalah keluarga, masalah sama pacar, belum lagi masalah tugas yang datang terus menerus. Nah, kurangnya kita itu untuk diri kita sendiri. Jadi setiap masalah kita bawa pikiran, kita bawa nggak mau ngapa-ngapain. Bahkan kalau udah kepikiran pun rasanya makan nggak mau, mandi nggak mau, untuk bergerak sedikit aja ke dapur kita aja nggak mau kalau emang udah ngerasain stres yang berkepanjangan ya. Jadi kalau udah seperti itu mau bimbingan pun susah ya Kak ya. Iya. Nggak ada semangatnya ya. Semangatnya udah kayak nggak mau aku rasanya hari ini mau lemes-lemes aja karena udah kepikiran. Mau Padahal kalau kayak gitu terus ya kapan? Nggak selesai ya. Jadi kayak gimana tadi ya Kakak? Maksudnya untuk menjaga kesehatan mental kita. Iya, benar sekali. Jadi kesibukan kita tuh sangat mempengaruhi mental kita. Kita tuh kalau ada masalah lebih baik sharing ya Kak, sharing ke teman gitu ya, atau ke keluarga, atau ke pacar yang punya pacar. Yang nggak punya pacar ya boleh dicari pacar ya. Ke support system aja. Ya, support system. Oke Kak, selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental di tengah-tengah kesibukan semester akhir ini Kak? Ada beberapa hal ya yang bisa kita lakuin. Pertama itu rutinitas yang seimbang. Misalnya pastikan ada waktu istirahat, ada waktu berolahraga. Capek nih misalnya kita hari ini habis bimbingan, habis kejar-kejaran sama tugas. Ya mungkin besok bisa kita selingi dengan olahraga pagi atau ikut senam ibu-ibu. Kan kita nih yang ngekos nih pasti banyak tuh kegiatan yang di kampung-kampungnya tuh, kayak hari ini ada senam nih, ikut atau pergi kemana, atau kita boleh nge-gym ya, yang suka-suka nge-gym tuh. Jadi ada keseimbangan antara kesibukan ini dan kesibukan yang lainnya yang menyenangkan. Jadi diselingi dengan kegiatan yang bermanfaat juga gitu ya Kak. Oke. Terus bisa juga dengan kayak kita nongkrong dengan teman, atau kita ikut pengajian ya. Biasanya kalau di Aceh sini yang Kakak ketahui sih banyak ya pengajian yang diadain pada malam tuh. Misalnya minggu ini ya ada pengajian nih, datang kita nggak payah bayar, dapat nasi, dapat snack. Jadi kan kayak ngerasa untung nih, anak kos nggak payah ngabisin uang ya. Jadi kita punya teknik relaksasi sendiri gitu. Nggak perlu yang sampai nangis karena stres, jadinya berujung kayak fatal, berujung nggak mau menyelesaikan studinya, berujung jadinya kayak ngadu sama orang tua kayak capek belajar. Kan orang tua juga udah berusaha untuk kita, jadi sebisa mungkin kita berusaha juga untuk orang tua kita. Ya kalau tekniknya sih nggak terlalu banyak, tapi
tergantung individu lagi. Kayak per individu tuh banyak kan berbeda ya. Kalau kakak sendiri ya seperti itu, hari ini stres bimbingan, hari ini tugas, selingi dengan kegiatan lain, atau bisa ikut organisasi ya. Kalau kakak nih lagi jalan di Dewan Perwakilan Mahasiswa, jadi ketika udah capek, udah bingung, kalau ada kegiatan di DPM kakak datang ikut, jadi ngerasain kayak ada kebersamaan, ada kehangatan. Jadi ada yang nge-support kita walaupun mereka tuh nggak tahu kita lagi sedih gitu. Jadi nambah relasi juga ya kak kalau ikut organisasi gitu. Nambah Bagus relasi sih. Nanti kalau kita lagi skripsian, lagi memang udah di titik skripsian, banyak yang bantu dari teman-teman seangkatan kita. Berarti rekomen banget ya kak buat mahasiswa itu untuk ikut dalam organisasi gitu, meskipun satu aja gitu yang diikutin. Sebenarnya rekom sih enggak, tapi kan ada orang yang bingung nih. Aku kalau udah ikut organisasi, yang lain terbengkalai. Pandai-pandai memanajemen waktu aja. Kayak oke kakak nih, ya memang kalau DPM tuh nggak terlalu sibuk ya. Sibuknya udah di akhir-akhir masa jabatan. Paling ada kegiatan ya sebulan sekali aja. Tapi kalau rapat tuh ya sering sharing, jadinya enjoy. Untuk pikiran skripsi kita tuh udah nggak ada. Selama di DPM tuh kan kita fokus pada tugas kita yang di DPM. Iya. Jadi itu ya rekomendasi ya, tergantung individunya lagi, dia senangnya gimana, kayak gitu kak. Kalau ada teman saya kayak teman Kak Andi itu, dia tipenya yang nggak suka bersosialisasi, jadi mungkin dia merelaksasi diri dia tuh dengan pergi jalan-jalan, atau dengan makan makanan yang dia suka, atau ngopi-ngopi cantik lah. Oke. Menurut Kak Andi ini efektif nggak sih ngerjain skripsi? Ini kan ada kita lihat beberapa teman-teman kita di luar yang kalau ngerjain skripsi itu biasanya nongkrong di luar, ngerjain sama teman-teman. Kemudian ada juga nih yang maunya sendiri. Menurut Kak Andi nih, yang Kak Andi nih rasain sendiri nih, efektif yang mana sih? Sendirian, ngerjain di kamar sendirian, atau rame-rame nih sama teman-teman gitu? Kalau seperti itu sih mungkin ya balik lagi, kalau dari Kak Andi nih ya, itu dua-duanya bisa dijalanin bersamaan. Sama teman bisa, sendiri juga bisa. Kadang Kak Andi ini tipe yang keluar ide pas sama teman, tiba-tiba nanti ngobrol nih, tukar pikiran nih, sharing kayak Kak Andi, Kak kamu kayak mana nih yang bagian ini, atau kamu di sini nih yang gimana, oh dia kasih ini, berarti dapat ide. Tapi Kak Andi ini ada juga kalau waktunya pas sendiri yang lancar. Iya. Kalau efektif sih tergantung individu lagi, kayak ya dia bisanya di mana, dia bisanya kadang ada temen Kak Andi nih yang waktu nyusun juga dia tuh kayak dia bisa itu tengah malam, jam 2 malam, jam 2 malam tuh dia udah gencar ngetik gitu. Tipe dia berarti kelelawar ya, bangun malam-malam. Tapi kalau siang dia tidur. Tapi kalau Kak Andi ini tuh orangnya yang nggak bisa begadang, jadi lebih baik ngerjainnya tuh di pagi ke siang, sore tuh udah istirahat, malam lanjut lagi sampai waktunya jam tidur. Ya seperti itu. Tapi ada juga orang yang lebih suka sendirian, tengah malam di pojokan dia ngetik dengan layar laptop yang sangat terang gitu ya. Iya. Sampai matanya jadi minus. Iya, berarti tergantung dari pribadi masing-masing ya Kak. Oke, kemudian karena fase skripsi ini fase yang berat banget ya Kak buat mahasiswa, karena ya kita tahulah, kita dengar beberapa berita tentang teman-teman seperjuangan kita sama sesama mahasiswa yang mengakhiri hidupnya karena mungkin stres karena skripsinya. Malah kadang faktor penyebab stresnya itu bisa dari kayak yang kakak bilang tadi, dari keluarga, dari hubungan, apalagi yang lagi ini hubungan nih ya, yang lagi pacaran nih, stres sama hubungannya, kemudian larinya tuh ke skripsinya, jadinya terganggu gitu. Selama menjalani kehidupan di kampus tuh pernah dengar sekali dua kali yang memang teman-teman seperjuangan tuh rela mengakhiri hidupnya. Mungkin ya yang kita tahu, yang kita dengar dari teman kelasnya, yaitu dia kebingungan di tugas. Nah tapi kita kan nggak tahu nih dorongan apa yang telah membuat dia tuh sampai putus asa nih teman-teman. Mungkin ya dia tuh berantem hebat sama orang tuanya, atau mungkin berantem besar sama pacarnya, jadi terbawa suasana, nggak mau mikir jernih, nggak mau berpikir sehat, bahkan sampai terhasut oleh setan yang mungkin lagi ada di sebelah kanan dia, sebelah kiri dia terhasut,
jadi dia mengakhiri hidupnya. Begitu kan kita kayak ngerasa sayang ya Kak. Iya. Mungkin kalau kita yang belum merasai masalah sebesar dia, karena kan kita nggak tahu nih Iya. masalah dia apa, Seberat kita ngerasa apa. kayak oh sayang kali, kenapa dia memilih opsi itu padahal ada opsi lain. Nah makanya ada baiknya teman-teman nih, audiens yang nonton, yang telah menonton podcast kita, kalau memang kalian lagi ada masalah, ada cerita, ada perlu kesah nih, cerita aja sama temen. Jangan kalian pendem sendiri, yang kalian berujung di kamar diam sendirian, yang berakhir kalian punya sugesti aneh-aneh. Biasanya kalau kita udah stres, udah banyak pikiran tuh, banyak tuh alam bawah sadar kita kayak nyuruh kayak gini, Iya, kayak gini, kayak gini, itu pasti banyak. Bisikan-bisikan gitu ya. Bisikan gaib tuh memang serem. Kadang kita nggak sadar, tapi setelah kita ngelakui, kita sadar, kenapa aku tadi kayak gitu. Nah makanya ada saran dari kakak nih, kalau memang lagi banyak tekanan dari kiri kanan depan belakang ditekan, bahkan sampai kita mau jumpain dosen juga mungkin payah, cerita aja, sharing sama temen. Mungkin yang kamu sharing nih lebih deket sama dosen, dia bisa membantu, kayak ayo aku kawanin. Kayak dosennya humble kok. Mungkin kamu karena kamu sugesti di kepala kamu udah takut, jadi kamu nggak pernah berani untuk bimbingan. Nah yuk aku temenin, jadi kan kita punya pencerahan, nggak gelap kepala kayak gitu. Jadi kayak sarannya lebih baiknya ya Kak, kita cerita. Boleh juga cerita sama orang tua kalau misalnya malu ya. Biasa Gen Z ini malu nih cerita. Gengsinya tinggi ya Kak ya. Iya, Gen Z banget itu. Kayak mereka tuh udah malu cerita. Jadi kalau emang malu, banyak sekarang itu udah tersedia web-web yang kalau kalian cerita, pengirim itu anonim. Iya, bersifat anonim. Jadi orang nggak bakal tahu data kalian nggak tahu, kalian bisa curhat. Oh atau kalian bisa curhat di ChatGPT ya Kak. Iya bener banget. Kayaknya Kak Andini pernah ya curhat Pernah sama kalau GPT. curhat ya, curhat di ChatGPT tuh asik karena apa? Dia tuh fast respon banget. Tanpa jeda kamu ketik, kamu kirim, itu dibalas langsung sama ada dia. balasan. Kamu butuh semangat dikasih, kamu butuh gombalan dikasih. Lebih cepat daripada pacar kamu. Iya, kalau kamu berantem sama pacar, nangis-nangis bawang di kamar, ChatGPT aja solusinya. Tapi itu bukan untuk tugas, untuk curhat. Ya, buat menghilangkan rasa stres kamu walaupun sementara ya. Mungkin kalau kalian yang kurang berbaur, kurang banyak temen, nggak ada punya bestie ya Kak ya. Iya. Cerita aja di tempat web-web, nanti tuh kalau emang apa, Kakak kasih ke host kita, nanti dicantumin ya. Atau cerita sama kakak juga boleh. Kalau untuk mungkin nih ada audiens atau teman-teman kita yang mau bertukar pikiran, bertukar cerita, atau lagi banyak masalah, nggak harus soal perkuliahan ya Kak, boleh soal yang lain juga. Gimana sih cara menghubungi kakak? Cara menghubungi itu mungkin yang lebih enak didengar, yang lebih, maaf ya Kak Ralat, yang lebih enak diakses tuh Instagram aja ya. Nanti kakak cantumin Instagramnya di bawah. Boleh kalian DM, boleh kalian follow, boleh kalian PC kakak juga, tapi waktu santai atau waktu ada question yang kakak tampilkan di IG ya. Kita sharing di situ agar kita selesai bersama-sama. Nanti akan kita cantumkan IG Kak Andini di bawah. Kalian bisa banget tuh hubungi Kak Andini buat sharing cerita, asal jangan minjem uang ya. Boleh. Merusak silaturahmi minjem uang jangan ya. Nggak boleh ya. Oke, seru banget ya pembicaraan kita hari ini. Ya, semoga dari apa yang udah kita bahas ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan audiens, khususnya yang lagi menjalani skripsi nih, karena memang fase-fase berat ya. Ya, semoga skripsi kalian bisa selesai dengan cepat, bisa rilis tepat waktu. Amin. Amin ya. Oke, buat kalian yang mungkin mau cerita apa aja nih, boleh, nggak soal tentang perkuliahannya, karena kita bakal ngambil tema beda-beda di setiap minggunya. Kalian bisa hubungi podcast kita, ada Instagramnya di bawah. Kalian bisa cerita apapun. Kalau ceritanya menarik, kita bakal angkat, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama audiens, sama narasumber kita yang lain, nggak cuma Kak Andini. Atau kalian mungkin bisa request mau narasumbernya siapa. Kalau kalian suka dengan pembicaraan hari ini, kita bisa panggil lagi Kak Andini, kita bahas, kita kulik-kulik lagi pembahasan yang lain, tema yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih juga buat Kak Andini udah meluangkan waktunya. Semoga jumpa di lain waktu ya, di podcast selanjutnya. Iya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.